Oke, sebentar saya capture dulu. Oke, baik kakak-kakak, untuk sesi kali ini sudah saya record kakak-kakak ya. Sebentar saya kirim dulu capturannya. Oke, baik kakak-kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Baik kakak-kakak, kita akhirnya sampai di ujung kegiatan kakak-kakak ya. Alhamdulillah kakak-kakak semua, kita semua sudah sampai di titik ini kakak-kakak ya. Ini adalah sesi terakhir di kegiatan kita kakak. Hari ini 1 JP, refleksi bukti karya yang sudah kakak-kakak buat atau sudah kakak-kakak kirim di LMS. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu kakak ya. Kali ini saya akan mimpin doa kakak. Sebelum kita mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik kakak, seperti yang saya bilang hari ini 1 JP kakak ya, 45 menit. Kita akan bahas terkait bukti karya yang sudah kakak-kakak upload kakak ya. Adapun kakak-kakak bagi yang belum upload diharap segera upload atau yang harus diperbaiki segera diperbaiki. Karena batasnya atau due date-nya sampai tanggal 29. Setelah tanggal 29, kakak-kakak sudah tidak bisa lagi mengupload bukti karya. Itu kakak ya. Nah, kemarin sudah saya infokan siapa saja yang sudah mengerjakan atau sudah mengupload, siapa saja yang sudah divalidasi dan sudah bisa upload PMM-nya upload bukti karyanya di PMM, sudah terbit, silakan kakak monggo diupload di PMM bukti karyanya. Nanti caranya kakak bisa browsing atau bisa lihat PDF yang saya kirim atau dari YouTube sudah banyak tuh kakak panduannya untuk mengupload bukti karya gitu kakak ya. Baik kakak, kemarin saya sudah melihat bukti karya yang kakak-kakak upload di LMS. Menarik sekali apa yang sudah kakak buat. Yang pastinya itu baru ya kakak ya. Baru dari apa yang kakak hasilkan selama mengikuti kegiatan PKG ini. Jadi saya melihat yang pertama kali saya validasi itu bukti karyanya Kak Janu kemarin. Kenapa pertama kali? Karena yang saya lihat Kak Janu di awal aja di atas sudah terlihat menerapkan atau mengimplementasikan modul PKG kakak ya. Kak Janu membuat modul ajar untuk penerapan SEM, Sport Education Model kakak ya. Jadi saya tertarik sekali tuh melihatnya di awal, dari judul saya sudah tertarik, melihat ke bawah-bawahnya saya tertarik. Nanti kita lihat bagaimana bagaimana caranya Kak Janu membuat modul itu gitu kakak ya. Apa tantangannya, apa kendalanya, kemudian apa alasannya Kak Janu memilih SEM itu kakak ya. Dan adapun teman-teman yang lain membuat atau memilih seperti model pembelajaran berdiferensiasi, ada juga terkait konsep gerak dan lain-lainnya. Intinya kakak-kakak sudah mengimplementasikan modul-modul yang sudah kita pelajari sebelumnya ke dalam bukti karya yang sudah kakak-kakak buat gitu kakak ya. Yang pastinya baru kakak-kakak hasil dari kakak buat sendiri gitu ya, tidak mencontek dari siapapun. Kenapa saya bilang gitu kakak? Karena memplagiasi karya orang itu ada hukumannya kakak ya, ada aturannya. Jadi kakak hati-hati dalam memplagiasi karya dari orang lain. Apalagi kalau karya itu sudah terbit di PMM, nah itu bahaya sekali kakak tuh. Karena ada hukum yang mengaturnya kakak ya. Nah kakak, kemarin kakak sudah membuat bukti karya berikut persetujuan bukti karya kakak. Nah ini yang menjadi dilema kita saat ini kakak ya. Fenomena yang terjadi saat ini adalah guru-guru membuat konten bersama siswa-siswanya tanpa izin ke siswa tersebut, termasuk ke orang tua siswa tersebut. Akhirnya apa kakak? Ujung-ujungnya terkena hukum atau terkendala hukum. Baru-baru ini kita dipertontonkan ada kejadian di Sorong, Papua kalau tidak salah kakak, di mana guru tersebut
membuat konten dengan siswanya, kemudian viral, orang tua tersebut, orang tua peserta murid itu, peserta didik itu tidak terima, dituntut, diminta uang 100 juta kakak. Akhirnya dicoba untuk mediasi, tidak berhasil kakak, karena sudah ada payung hukumnya. Jadi tetap guru itu tetap diberikan denda sebesar 100 juta di Sorong, Papua. Jadi untuk membayar bagaimana, guru tersebut dibantu oleh organisasi PGRI kalau nggak salah, atau organisasi sejenisnya, mengumpulkan iuran untuk bantu bayar dendanya kakak. Saya akan kasih lihat videonya kakak, di YouTube ada nih kakak. Jadi masuk Kompas beritanya, ini saya kasih lihat. Saudara, seorang guru di SMP yang berada di Sorong, Papua Barat ini dimintai orang tua siswa membayar 100 juta rupiah karena menyebarkan video anaknya tanpa izin. Orang tua siswa keberatan video anaknya viral di media sosial. Denda 100 juta rupiah ini diminta orang tua siswa karena tidak terima guru merekam anaknya saat menggambar alis menggunakan spidol. Video tersebut kemudian diunggah di media sosial sang guru dan viral. Sempat melakukan negosiasi, namun kasus ini hanya sampai di tahap mediasi, saudara. Sebagai bentuk solidaritas, para guru yang tergabung dalam anggota PGRI pun menggalang dana untuk membayarkan denda tersebut. Yang dibuat oleh Pak Guru. Kemudian memang ada tindakan yang dilakukan oleh orang tua maupun keluarga dari korban, yang mudah-mudahan itu tidak akan terjadi lagi. Cukup itu yang pertama dan yang terakhir. Jadi yang bagi kami itu kenyamanan daripada anak untuk belajar, dan sekolah juga harus nyaman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan solidaritas semua guru yang ada di sana itu baik pendidikan. Oke, baik kakak, itu sekilas saja informasi terkait dengan persetujuan membuat bukti karya, khususnya ketika kita ingin membuat konten melibatkan peserta didik kita kakak ya. Itu fakta yang terjadi saat ini kakak, padahal guru tersebut ingin membantu untuk memviralkan hasil karyanya peserta didik kita gitu kakak. Ternyata orang tua itu tidak terima kakak ya, jadi seolah-olah guru ini mengambil keuntungan dari viralnya si anak tersebut. Jadi untuk meminimalisir hal-hal itu terjadi kepada kita kakak ya, apapun konten yang akan kakak buat, kalau itu melibatkan peserta didik, apalagi kakak upload di sosial media kakak harus pastikan adanya persetujuan dari pihak-pihak yang ada di dalam video itu kakak ya. Tidak hanya video kakak, ada foto, ada video kakak ya. Apapun yang melibatkan identitas peserta didik kita, baik itu nama, cuma nama saja, kakak harus melakukan atau mengambil lembar persetujuan kakak ya. Membuat lembar persetujuan yang formatnya sudah kakak lihat di LMS, dan kakak sudah membuatnya kemarin kakak. Nanti kalau misalkan ada poin-poin yang kurang pas bagi kakak bisa rubah saja. Karena apa? Karena fakta yang terjadi kayak gitu kakak saat ini. Jadi ujung-ujungnya apa? Saat ini guru sudah tidak mau lagi atau sudah tidak peduli lagi untuk memviralkan tugas-tugas peserta didik kita gitu kakak ya. Jadi kesannya jadi sekedar cuek saja gitu sekarang. Padahal niatnya awalnya baik kakak ya, karena terjadi kejadian hal seperti itu, tapi jadi ujung-ujungnya guru tersebut takut gitu kakak ya. Nah sekarang jangan takut lagi kakak, selagi ada persetujuan dari beberapa pihak yang ada dalam konten kakak, itu kakak dianggap sah dan aman kakak. Dan pastikan yang ada di dalam surat tersebut tanda tangan yang dapat bertanggung jawab gitu kakak ya. Jadi seperti itu untuk plagiasi kakak. Nah kakak, terkait dengan bukti karya yang kakak pilih, rata-rata kakak sudah memilih membuat sebuah RPP atau modul ajar kakak ya. Jadi modul ajar yang memang baru yang kakak ciptakan pada saat pelatihan PKG ini kakak. Jadi bagaimana kakak mengimplementasikan modul-modul yang sudah kita pelajari ke dalam RPP atau modul ajar
yang kakak-kakak buat. Yang pastinya nanti akan berdampak ke peserta didik kita, kakak khususnya, kemudian berbagi praktek baik ke banyak orang nantinya kakak. Jadi kakak-kakak akan berbagi bukti karya yang kakak-kakak buat ke orang-orang dimanapun berada kakak, khususnya guru-guru se-Indonesia. Karena kakak-kakak bukti karyanya sudah diterbitkan ke dalam PMM kakak-kakak. Jadi hati-hati ketika membuat sebuah karya kakak-kakak ya. Itu sekedar informasi saja kakak, nanti kita akan lihat bagaimana paparan hasil bukti karya yang teman-teman buat kakak-kakak. Jadi akan menambah informasi atau referensi kita ketika kita nanti akan membuat sebuah RPP atau modul ajar. Khususnya mengimplementasikan modul ajar pada saat pelatihan PKG ini kakak-kakak ya. Kita mulai dari yang saya lihat yang bikin SEM di sini yang baru saya cek ada Kak Andi sama Kak Janu yang menerapkan SEM, dan ada siapa lagi, satu lagi saya lupa gitu kakak ya. Pokoknya ada teman-teman yang mengimplementasikan SEM ke dalam modul ajarnya. Kita dengarkan dulu kakak ya bagaimana kesan-kesan atau tantangan atau kendala dari teman-teman kita yang menerapkan modul ajar atau membuat modul ajar mengimplementasikan sport education model ya kakak ya. Kita lihat, karena Kak Janu pertama kali divalidasi, kita dengar Kak Janu dulu kakak. Kak Janu berbagi cerita dulu kakak. Silakan Kak Janu. Boleh share screen Kak Janu. Suara sedikit Bapak. Udah muncul Kak? Sudah, mantap Kak Janu. Sikat. Ya, terima kasih waktunya untuk saya berbagi ini. Kenapa saya mengambil SEM dulu ini, karena ya ini baru dan merasa tertantang gitu aja Kak. Kayaknya asik nih gitu kan untuk menggunakan SEM. Ini langsung ke elemen capaian pembelajaran. Kalau yang di atas sudah pasti sama kan. Elemen capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Ini ada elemen terampil bergerak. Ini ada capaian pembelajaran elemen, dan ini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah capaian pembelajaran elemen. Peserta didik menghaluskan keterampilan gerak fundamental dan menerapkan dalam situasi gerak yang baru. Peserta didik menerapkan dan menyesuaikan strategi gerak untuk mendapatkan capaian keterampilan gerak. Peserta didik memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Lalu tujuannya ada peserta didik dapat menghaluskan gerak fundamental, melempar dan menangkap bola pada permainan bola beracun. Yang kedua ada belajar melalui gerak. Peserta didik menerapkan strategi gerak sederhana dan memecahkan masalah gerak. Peserta didik menyusun bersama dan menerapkan peraturan untuk mengembangkan fair play ketika berpartisipasi atau merancang aktivitas jasmani. Peserta didik mempertunjukkan berbagai peran dengan cara yang terhormat untuk mendapatkan keberhasilan capaian di dalam aktivitas gerak kelompok atau tim. Peserta didik mampu menerapkan konsep fair play pada permainan bola beracun. Lalu ada bergaya hidup aktif. Peserta didik berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dan mengenali faktor-faktor yang menyebabkan aktivitas jasmani menyenangkan. Ada peserta didik mampu berpartisipasi dalam permainan bola beracun atau dodgeball. Lalu di sini ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang nomor 1, tujuan pembelajaran peserta didik dapat menghaluskan gerak fundamental, melempar dan menangkap bola pada permainan bola beracun. Kriteria
ketercapaian tujuan pembelajaran, peserta didik dapat melakukan gerak dasar melempar bola dengan benar pada permainan bola beracun. Peserta didik dapat melakukan gerak dasar menangkap bola dengan benar pada permainan bola beracun. Peserta didik dapat melakukan gerak dasar melempar dan menangkap bola dengan benar pada permainan bola beracun. Yang kedua, ada peserta didik mampu menerapkan konsep fair play pada permainan bola beracun. Peserta didik mampu menerapkan konsep fair play pada permainan bola beracun atau dodgeball. Peserta didik mampu berpartisipasi dalam permainan bola beracun. Peserta didik dapat menunjukkan rasa tanggung jawab dan berpartisipasi aktif pada permainan bola beracun. Kesimpulannya, peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran elemen terampil bergerak jika minimal 2 kriteria memadai. Jika ada lebih dari 1 kriteria masuk kategori tidak memadai, maka perlu dilakukan intervensi atau pencapaian peserta didik ini bisa diperbaiki. Lalu yang kedua, peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran elemen belajar melalui gerak jika minimal 1 kriteria memadai. Peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran elemen bergaya hidup aktif jika minimal 1 kriteria memadai. Lalu ada indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat melakukan gerak dasar melempar dengan benar pada permainan bola beracun. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan gerak dasar menangkap bola dengan benar pada permainan bola beracun. Peserta didik dapat melakukan gerak dasar melempar dan menangkap bola dengan benar pada permainan bola beracun. Lalu ada indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu melakukan gerak dasar melempar dan menangkap bola. Melempar, ini ada memegang bola, posisi tubuh, ayunkan, lepaskan, ikuti arah bola. Lalu ada menangkap. Ada posisi awal, lihat bola, posisikan tangan, tangkap bola, dekatkan bola ke tubuh. Kriteria ketercapaian yang kedua, yaitu peserta didik mampu menerapkan konsep fair play pada permainan bola beracun. Indikatornya, peserta didik dapat menghargai dan bersikap sportif terhadap lawan, peserta didik tidak melakukan pelanggaran atau kecurangan, peserta menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada. Kriteria yang ketiga, peserta didik mampu berpartisipasi dalam permainan bola beracun. Indikatornya yaitu peserta didik memahami peraturan permainan bola beracun. Peserta didik mampu berstrategi dengan tim untuk memenangkan permainan. Kesimpulannya, peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran elemen terampil bergerak jika minimal 6 indikator memadai. Jika ada lebih dari 2 indikator masuk kategori tidak memadai, maka perlu dilakukan intervensi agar pencapaian peserta didik bisa diperbaiki. Lalu di sini ada asesmen pembelajaran otentik. Ada asesmen awal, diagnosis kognitif, tes tertulis, bentuk soalnya, jawaban singkat dilakukan di pertemuan pertama. Asesmen yang kedua, asesmen formatif, ada elemen terampil bergerak, elemen belajar melalui gerak, elemen bergaya hidup aktif. Lalu ada asesmen sematif, elemen terampil bergerak. Yang kedua, elemen belajar melalui gerak. Di sini ada, saya bikin rubrik penilaian otentik, ada kompetensi, awal berkembang, layak, cakap, mahir. Ini ada untuk kompetensi ada melempar, menangkap, komunikasi, penempatan posisi, pemahaman. Terus ada ini ada komponen yang diasesmen. Melempar, awal berkembang, sulit melempar bola atau sering tidak tepat sasaran. Berkembang, mampu melempar bola sesekali. Layak, mampu melempar bola. Cakap, mampu melempar bola dengan baik. Mahir, mampu melempar bola dengan baik dan benar. Itu seterusnya sampai di pemahaman taktik. Lalu di sini ada keterangan, ada mahir capaiannya berapa, cakap, layak, berkembang, dan awal berkembang dari 75 sampai 79. Lalu ada pertanyaan pemantik, apa yang kalian ketahui tentang gerak manipulatif, apa saja contoh gerak dasar manipulatif, terus ada pernahkah kalian melakukan salah satu gerak itu. Pemahaman bermakna, peserta didik dapat melakukan berbagai variasi dan kombinasi pola gerak dasar manipulatif dalam kehidupan nyata sehari-hari. Contohnya, peserta didik dapat melakukan gerak melempar dan menangkap dalam kegiatan mengambil buah mangga dari pohon. Buah mangga yang dilempar oleh kakak dapat ditangkap oleh adik. Kegiatan pembelajaran. Pertemuan pertama ada pendahuluan,
Guru membuka dengan salam, berdoa, guru menanyakan keadaan peserta didik, menyanyikan lagu-lagu nasional, kemudian kemudian guru memberikan motivasi, guru mengaitkan materi pembelajaran yang akan dipelajari dengan pengalaman peserta didik, guru menyampaikan tujuan mekanisme pembelajaran dan teknik penilaian peserta didik, melakukan pemanasan. Lalu ada kegiatan inti, peserta didik melakukan permainan bola estafet dengan cara bermain sebagai berikut. Guru memberi arahan untuk membuat barisan, peserta didik membuat barisan dengan jarak 1 meter, peserta didik paling depan memegang bola lalu dilemparkan ke belakang lewat atas kepala, peserta didik yang di belakangnya lalu menangkap dan mengoper sampai peserta didik terakhir. Peserta didik terakhir lalu berlari ke depan untuk memberikan bola ke orang pertama. Mengorganisasikan peserta didik untuk bermain bola beracun. Peserta didik memilih peran sesuai keinginan. Pemain 26 orang, pengganti 2, wasit 2, komentator 2. Peserta didik yang mendapatkan peran dibagi menjadi 2 tim. Peserta didik yang mendapatkan peran sebagai wasit memimpin pertandingan. Peserta didik yang mendapatkan peran sebagai komentator tugasnya mengomentari jalannya permainan. Pemain yang mendapatkan peran sebagai pengganti tugasnya mengganti pemain yang ingin berganti. Permainan dimulai dengan menentukan tim yang terlebih dahulu menyerang dengan cara melakukan switch atau coin toss. Ketentuan permainan bola beracun. Pemain yang kalah switch bertugas sebagai penjaga membentuk lingkaran. Pemain yang menang switch berada di dalam lingkaran yang dibuat oleh pemain yang kalah switch. Permainan dimulai dengan salah satu tim melemparkan bola ke lawan. Pemain yang terkena bolanya dinyatakan mati dan keluar dari lapangan. Area yang belum dikenakan yaitu area pinggang ke bawah. Apabila terkena selain itu dinyatakan tidak sah. Tim dinyatakan menang apabila semua lawan sudah mati atau terkena bola, atau waktu yang habis dengan ketentuan tim yang masih banyak anggotanya dinyatakan menang. Di sini ada lapangan permainan bola beracun yang sudah dimodifikasi. Lalu ada penutup, guru dan peserta didik bersama-sama membuat kesimpulan, guru dan peserta didik bersama melakukan refleksi, guru dan peserta didik melakukan pendinginan, guru menjelaskan kembali tentang tugas, guru menginformasikan materi pertemuan, berdoa bersama. Refleksi peserta didik, apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah dikuasai, kesulitan apa saja yang peserta didik alami atau temukan dalam melakukan aktivitas pembelajaran, bagaimana cara mengatasi kesulitan tersebut. Refleksi pendidik, kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik, kesulitan apa saja yang dialami, lalu apa yang harus diperbaiki, bagaimana keterlibatan peserta didik. Ada lampiran, kerja pembelajaran, KKTB, aktivitas atau tugas, kreativitas dan keberagaman, umpan balik. Lalu ada daftar pustaka. Demikian Kak, modul ajar yang telah saya bikin. Terima kasih masukannya. Oke, mantap Kak Janu. Kita berikan aplaus dulu buat Kak Janu. Ini tantangannya apa kira-kira Kak Janu? Kira-kira ke depan. Ya, tantangannya itu kadang-kadang ya anak itu kan melempar bolanya ini loh. Kadang-kadang kan kita makanya bola plastik gitu. Jadi arahnya ke bawah tapi tiba-tiba ke atas, kenain di atas itu kan. Kadang-kadang anak perempuan itu kan kena sedikit kan nangis kalau melo dia ya, itu melo. Kan. Melo ya. Padahal itu unsurnya nggak sengaja tuh, kadang-kadang nggak sengaja, tapi bola plastik itu kan melayang gitu ya Kak. Oke, keren banget Kak Janu. Keren banget Kakak ya. Jadi biasanya permainan ini kita gunakan biasanya untuk pemanasan nih di SMP Kakak. Jadi lempar bola beracun ini di SMP itu dipakai biasanya buat pemanasan tuh Kak Janu. Tapi di sini Kak Janu pakai buat proses pembelajaran dan mengimplementasikan beberapa modul PKG Kak Janu ya. Keren banget Kak Janu ya. Termasuk sport education model juga masuk ke situ Kak Janu. Tapi kalau boleh tahu Kak Janu, untuk seremonialnya apa kira-kira Kak Janu, ngapain tuh anak-anak nanti? Kalau seremonialnya paling kita kayak ada pembukaan, terus ya piala kita belum berani beli sih Kak, cuman berarti kadang-kadang mau modifikasi Kak Janu ya? Kayak gitu Kak. Oke, keren. Karena kalau di sini tuh sensitif, jadi nggak berani yang agak ini Kak. Iya, keren. Keren Kak Janu, ini yang kakak dari jenjang SD jadi menginspirasi sekali Kakak, benar ya? Apa ada yang mau ditanyakan Kakak nih dari jenjang SD nih? Karena ini menarik nih, modul ajar yang Kak Janu buat nih. Silakan Kakak dibuka.
Yang Oh ya, ingin ini bertanya harusnya kan atau nama masukan? kalau aslinya kan nggak lingkaran ya Kak, ini saya bikin lingkaran aja karena Lingkaran. Ya keren Kak Janu. Silakan Kakak, dari jenjang SD ada yang mau menanggapi dari modul yang sudah Kak Janu buat nih? Pastinya ini original dari Kak Janu sendiri gitu Kakak ya. Amin. Silakan Kakak. Jadi pasti saya yakin nih modul ajar Kak Janu nih akan banyak di-download di PFM nih Kak Janu. Karena kan SEM ini kan masih baru Kak Janu ya. Jadi banyak orang yang masih mencari referensi-referensi terkait dengan SEM ini Kak Janu. Keren Kak Janu. Kak Angga, Kak Akbar biasanya ada yang mau ditambahin? Cukup jelas Kak Akbar, Kak Angga? Terbaiklah Kak Janu, Kak. Terbaik ya. Kita juga applause dulu nih buat Kak Janu nih. Keren. Pokoknya applause-nya. Panutan lah. Keren Kak Janu. Oke, closing dulu Kak Janu. Izin stop. Mantap. Ya, Closing dulu Kak Janu. demikian kakak-kakak, ini modul ajar yang saya bikin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. untuk stop. Siap, terima kasih Kak Janu. Oke, keren banget Kakak ya. Satu lagi Kakak nih, saya melihat ada juga teman kita yang menggunakan SEM juga nih. Kak Andi. Kak Andi, monitor Kak Andi. Kak Andi. Wah, sinyal Kak Andi terputus nih Kakak. Kak Andi. Oh, terputus ya Kak ya. Baik, tadi dari SD saya mau minta satu dari SMP Kakak. Dari SMP Kak Kelvin. Kak Kelvin. Wah, terputus juga nih Kak Kelvin nih sinyalnya nih. Kak Kiki, siap Kak Kiki? Belum Kak. Kak Kiki? Belum siap? Kak Torik? Belum siap modul ajarnya. Kak Torik udah siap? SMP ada yang udah siap? Saya juga belum, Kak. Belum juga. Kalau gitu ke SD lagi deh kalau gitu ya. Saya lihat Kak Akbar udah siap banget ini Kak Akbar. Kamel udah siap tuh kayaknya tuh Kamel tuh. Kamel, ayo Kamel, mewakili. Oh, dia lagi di luar ya. Kamel Maaf, saya lagi di luar nih. lagi Maaf, TC saya lagi dia. ya teman-teman. Dia lagi TC dia untuk POR PGRI dia mewakili Indonesia melawan Arab nanti dia. Kak Akbar? Kak Akbar, monitor Kak Akbar. Sinyal hilang tiba-tiba ini semuanya ini ya. Oh, mungkin musim hujan Kakak, maklum Kakak ya. Ini udah ada petir-petir nih di sini Kakak. Jadi kita mulai dari siapa dulu nih? SD, Kak Angga. Apa kita spin wheel apa satu lagi nih? Kak Angga. Kak Angga siap Kak Angga? Spin wheel aja lah, spin wheel lah. Spin wheel ya. Oke. Oke. Spin wheel aja ya. Nah. Kalau di spin wheel biasanya sinyalnya langsung bagus tuh Kak Angga. Kalau Kak Janu nggak perlu spin wheel dia, siap terus dia. Oke Kakak. Fadli siapa di Fadli? Ada yang baru masuk Kak Fadli? Fadli Adliansyah. Halo Kak Fadli. Mungkin itu teman kita kali. Wah, tadi punya gambar. Wah, Kandi terbaik udah. Matiin spin wheel, spin wheel matiin. Ini pokoknya nggak jadi spin wheel. Ada Kak Adi. Apaan? Saya sangat Sudah cukup udah tuh. paparan modulnya Kak Andi. Kak Andi. Modul apa? Modul SEM yang Kak Andi buat keren banget Kak Andi. Kak Andi harus paparkan ke kita. Halo Kak Andi. Kok nggak ada suaranya lagi nih? Jelas suara Kandi, jelas banget Kandi. Jelas banget Kak Andi. Jelas banget. Ya, jelas banget. Aman Kak Andi. Suara Andi saya jual. mana? Nah, Kak Andi, halo. Hujan petir. lagi jualan ATK kayaknya tuh dia. Oh, keluar lagi dia. Udah kita spin wheel aja lah Kakak ya. Supaya semua senang, semua menang Kakak. Ya spin wheel aja lah.
Oke, kita spin wheel. Kak Coyo. Kak Coyo ready? Kak Coyo. Belum, Kak. Kak Coyo ready belum? Belum, Kak. Belum. Oke, ini sambil seleksi alam nih kakak ya. Sampai habis nih. Kak Satya. Kak Satya udah, Kak Satya. Monggo Kak Satya. Ya, jadi pakai HP dah. Nah, ini ada Kak Andi nih. Kak Andi. Baik Kak. Kak Andi, apa saya? Kak Andi udah, Kak Andi gimana, aman? Saya pakai HP jadinya tadi pakai komputer. Tadi nggak ada suaranya, nggak ada gambarnya. Udah Kak Ada Satya. suaranya, Sinyal. Kak. Ada suaranya tadi, Kak. Aman. Ada jelas itu. Sinyal. Bisa-bisa Kak Andi ini mah. Kita pada jelek semua. Udah. Udah lanjut Kak Satya. Kak Satya lanjut. Kak Andi. Angga, sinyal bagus, Kak Andi Angga. menyesuaikan. Silakan Kak Satya. Ayo. Baik Kak, terima kasih. Mohon maaf, sedikit berisik ya Kak. Nggak apa-apa Kak Satya, nggak apa-apa. Baik, izin saya memaparkan karya bukti karya saya, itu modul ajar terkait modul ajar SD tentang materi bola voli. Izin share screen-nya Kak. Sudah terlihat ya Kak? Kelihatan, Sudah, Kak, terlihat? aman. Sudah. Baik. Dah, betul. Baik, Kakak, ini yang saya buat modul ajar terkait modul ajar kelas 5 fase C, itu materi variasi pola gerak dasar lokomotor dan manipulatif dalam berbagai permainan net, yaitu permainan bola voli. Ya. Oke, ini untuk sarana dan prasarana mungkin seperti ini udah biasa lah ya, modul ajar seperti ini. Di sini bola voli atau bola sejenisnya, ada lapangan permainan bola voli, ada net, kardus bekas atau fluid dan stopwatch. Oke, untuk target peserta didiknya, peserta didik reguler atau tipikal dan peserta didik cerdas, istimewa, berkarakter atau CB. Jumlah peserta didik maksimal 32 peserta. Ketersediaan materi pengayaan untuk peserta didik CB yang berpencapaian tinggi ya, seperti ini mungkin sudah biasa. Di modul-modul ajar yang lain juga ada materi media dan bahan ajar, materi pokok pembelajaran, materi pembelajaran reguler, permainan net, bola voli. Ya, lanjutnya mungkin kakak kalau saya bacakan mungkin terlalu panjang ya. Dan lanjutnya media pembelajaran, bahan ajarnya buku ajar, buku paket, dan juga link YouTube dan lembar kerja. Untuk moda dilakukan luring ya, tatap muka. Untuk pengaturan pembelajaran, untuk pengaturan peserta didik individu, berpasangan, berkelompok, bisa juga klasikal. Metodenya ada demonstrasi, ceramah, simulasi, resiprokal. Untuk asesmen, kita melakukan asesmen individu, asesmen berpasangan. Untuk jenis asesmennya pengetahuan, keterampilan, sikap, atau bisa dengan portofolio. Untuk tujuan pembelajaran, peserta didik melalui pembelajaran resiprokal dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan memahami variasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, passing bawah, passing atas, dan servis bawah dalam permainan bola voli sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki, serta mengembangkan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila pada elemen gotong royong dan mandiri dengan meregulasi dan menginternalisasikan nilai-nilai gerak seperti berkolaborasi, kepedulian, berbagi, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, dan meregulasi diri serta dapat menerapkan pola perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman bermakna karena peserta didik dapat memanfaatkan aktivitas variasi pola gerak dasar lokomotor dan manipulatif, passing bawah, passing atas, dan servis bawah
permainan bola voli dalam kehidupan nyata sehari-hari. Contohnya bahwa dengan bermain bola voli tubuh menjadi sehat dan bugar serta gerak menjadi lincah sehingga dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Untuk di sini ada pertanyaan pemantik, mengapa peserta didik perlu memahami dan menguasai variasi gerak dasar lokomotor dan motor dan manipulatif permainan bola voli. Ada prosedur kegiatannya, ya, persiapan mengajar kita hal-hal yang harus dipersiapkan oleh kita sebagai guru. Sebelum melakukan kegiatan kita membaca dulu modul ajar, membaca kembali buku-buku sumber, dan menyiapkan alat pembelajaran dan sebagainya. Untuk kegiatan pengajaran kita melakukan 15 menit pendahuluan. Itu guru meminta salah seorang peserta didik untuk menyiapkan barisan di lapangan sekolah dan mengucapkan salam atau selamat pagi kepada peserta didik. Yang kedua, guru meminta seorang peserta didik untuk memimpin doa. Dan selanjutnya mungkin bisa dilihat kakak-kakak tahapan-tahapannya dari aku. Lanjut, setelah pendahuluan ada kegiatan inti. Kegiatan inti ada langkah-langkah yang kita lakukan. Peserta didik melihat tayangan video terlebih dahulu. Mungkin ini bisa dilakukan di kelas ataupun bisa juga kita kasih tugas sebelum pertemuan, kita suruh peserta didik untuk melihat video di YouTube dulu sebelum kita. Maaf Kak Satya, ya, bisa baik, Kak. langsung ke asesmen Kak Satya? Baik, Kak. Baik, langsung ke aktivitas di sini. Modul saya ada 3 kali pertemuan, ya, 3 kali aktivitas. Aktivitas 2. Nah, di sini masuk ke asesmen. Untuk asesmen sikap, asesmen pengembangan karakter, diseminasi mandiri dan gotong royong, menunjukkan asesmen lembar asesmen diri, isikan identitas. Nah, seperti ini kakak rubriknya. Ada pernyataan saya membuat target asesmen yang realistis sesuai kemampuan dan belajar yang dilakukan. Ini namanya udah berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, ya Kak. Terus ada asesmen pengetahuan. Asesmen pengetahuan bisa berbentuk tes tulis ataupun portofolio ataupun tes lisan. Selanjutnya ada asesmen keterampilan. Asesmen keterampilan kita bisa melakukan asesmen yaitu dengan penilaian praktek publik seperti ini, Kak. Mungkin ada penilaian gerak keterampilan passing bawah dari posisi sikap, kaki, badan, lengannya seperti apa, dan pandangan mata seperti apa untuk passing ataupun servis. Untuk perolehan skor maksimal 100% sebenarnya skor akhir. Untuk pedoman penskoran, ada sikap awal melakukan gerakan skor 3 apabila posisi sikap normal. Pada saat tangan akan dikenakan pada bola serangan, segera tangan dan juga lengan diluruskan. Untuk tangan dan lengan dalam keadaan terjulur ke bawah, depan dan lurus. Tangan dan lengan dalam keadaan terjulur ke bawah, depan dan lurus. Untuk skor 2, jika hanya 2 kriteria yang dilakukan secara benar. Untuk skor 1, hanya 1 kriteria yang dilakukan dengan benar. Oke, untuk selanjutnya sikap pelaksanaan melakukan gerakan skor 4. Seperti ini kakak, ada berdiri tegak dengan kedua kaki dibuka selebar bahu dan lutut direndahkan. Kedua, ada merapatkan dan luruskan kedua lengan di depan badan. Ketiga, ada dorongan kedua tangan ke arah datangnya bola. Ini untuk passing bawah. Perkenaan bola yang baik tepat pada pergelangan tangan. Untuk skor 3, hanya 3 kriteria yang dilakukan secara benar. Untuk skor 2, hanya 2 sampai
hanya 2 sampai 2 kriteria kok sampai 2 yang dilakukan secara benar, skor 1 hanya 1 sampai ke 2 kriteria yang dilakukan dengan benar. Sikap akhir melakukan gerakan, skor 3 ada pandangan mata ke arah lepasnya atau dorongan bola. Kedua, Satya, badan bisa langsung sedikit ke bawah Kak Satya. Maaf, bisa langsung ke bawah. Terus Kak Satya. Terus refleksi pendidikan. Oke, terus Kak Satya terus. Contoh refleksi lembar kerja. Oke, terus Kak Satya. Oke, terus referensi. Oke. Sudah, Oke, sudah cukup Kak Satya. Kak Satya, pertanyaannya Kak Satya, satu saja Kak Satya. Alasan Kak Satya membuat modul ini apa Kak Satya? Baik, alasan saya membuat modul materi poli ini mungkin karena kemarin saya sudah lewat ya materi poli, dan juga mungkin anak-anak di sini lebih lebih dominan ke poli, Kak. Oke, terima kasih Kak Satya. Boleh closing dulu Kak Satya? Baik Kak, terima kasih ya. Mohon maaf nih agak berisik. Ya, agak hilang-hilang suara Kak Satya. Ya, oke, boleh closing dulu Kak Satya. Ya, terima sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Satya. Kita beri applause dulu Kak untuk Kak Satya nih. Baik Kakak, tadi yang bisa kita garis bawahi dari statementnya Kak Satya adalah di sekolah saya yang paling dominan adalah voli Kak. Jadi saya mengambilnya membuat modul ajar voli yang saya sempurnakan. Jadi kembali lagi kita mundur ke belakang Kakak ya. Kita sudah sering bahas waktu itu, apapun modul ajar yang Kakak buat, sebagus apapun modul ajar Kakak buat, kalau tidak sesuai dengan karakteristik sekolah Kakak masing-masing akan sia-sia Kakak ya. Jadi nggak cuma kerennya aja Kakak ya, jadi disesuaikan dengan karakteristik sekolah dan peserta didik Kakak masing-masing. Oke, keren banget Kak Satya, Kak Janu untuk bukti karyanya, untuk hasil karyanya. Kakak yang belum membuat bukti karya atau belum melakukan perbaikan, diharap segera melakukan perbaikan Kakak ya, karena deadline Kakak tinggal 3 hari lagi. Takutnya nanti masih ada yang salah, tidak bisa diperbaiki lagi. Contoh seperti Kambar kemarin. Kambar tanda tangannya ada dua halaman Kakak, jadi ada kesalahan di penempatan tanda tangan. Nah itu hal-hal yang kadang terlewat oleh kakak semua. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tanggal 28 kakak sudah harus upload semua nih, paling telat. Jadi kalau ada kesalahan, nanti kakak masih ada 1 hari lagi untuk merevisi kakak ya. Jadi bagi yang belum, segera ditindaklanjuti kakak. Kita tuntaskan bareng-bareng kegiatan ini kakak ya. Mudah-mudahan kakak diberikan kesehatan hingga menyelesaikan tugas-tugas akhir ini kakak ya. Baik kakak, kita sudah ada di akhir sesi kakak. Tadi kita sudah melihat 2 paparan dari kawan-kawan kita atau dari teman-teman kita dari bukti karya yang sudah mereka buat kakak. Kembali lagi seperti yang sudah sering kita bahas kakak. Sesuaikan dengan karakteristik sekolah dan peserta didik kakak-kakak masing-masing. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan atau memasukkan apa yang sudah kita pelajari kemarin kakak. Contohnya saya sudah melakukan atau mengimplementasikan long term memorizing kakak ke dalam proses pembelajaran kebugaran jasmani kakak. Contoh unsur-unsur latihan kakak. Biasanya anak-anak tuh susah mengingatnya kakak. Jadi saya menerapkan long term memorizing waktu itu kakak dengan sebuah gerakan digabungkan menjadi sebuah kata-kata, itu malah justru mempercepat daya ingat anak-anak saya kakak atau peserta didik saya. Contoh misalkan seperti ini apa, tinggal kakak sesuaikan dengan gaya yang sudah kakak buat saja gitu kakak ya. Contoh ada kelincahan, ada kekuatan, tinggal dikasih gaya-gaya aja seperti yang kita sudah pelajari kemarin kakak. Itu membantu peserta didik untuk mengingat gerakan-gerakan itu kakak ya. Oke kakak, baik kakak, kita sudah sampai di akhir sesi. Sebelum kita tutup kakak, karena ini adalah sesi terakhir kita, saya mau dengar refleksi kita kakak selama kegiatan ini. Saya minta 2 orang saja kakak.
menyampaikan refleksi atau sepatah dua kata gitu kakak ya terkait dengan kelas kita, bagaimana kesan-kesannya, kemudian refleksinya kira-kira selama 3 bulan ini seperti apa kakak. Kita mau spin wheel atau ada yang mau raise hand kakak memberikan pendapatnya atau refleksinya kakak. Ini kita perpisahan nih kakak ya, ini terakhir kita meet kakak ya, terakhir kita bertemu di virtual ya kakak ya. Mungkin nanti kita pasti akan ketemu lagi kakak di kesempatan-kesempatan lain. Nah ini ada Kak Angga nih, silakan Kak Angga menyampaikan kesan-kesannya Kak Angga. Oke, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk refleksinya, untuk PKG-nya saya sangat-sangat berterima kasih untuk tim penyelenggara. Ini benar-benar sangat bermanfaat sekali buat sistem pembelajaran saya yang masih dalam tahap belajar dan sekarang menjadi lebih baik lagi daripada yang kemarin. Banyak ilmu-ilmu yang saya dapat, malah pernah saya berdebat sama orang yang gak ngikutin buat apa, dan saya bilang wah banyak tugas sampai saya berdebat dengan mereka gitu ya kan. Saya walaupun belum banyak yang masuk ke saya ilmu-ilmunya gitu ya kan, tapi saya menilai di sini sangat banget bermanfaat buat saya gitu. Itu aja kalau untuk PKG ini. Saya terima kasih buat tim penyelenggaranya. Sering kamu kalau ada event-event ini insya Allah saya pengen ikut lagi gitu, apalagi terutama dengan fasilitator Kak Eka yang keren bingit. Masya Allah, kalau nanti ada penilaian tuh ya, misal penilaian cuma 5, saya bikin sampai 6 tuh. Terus ya buat teman-teman, Masya Allah keren-keren semuanya ya kan, keren-keren semua teman-teman di sini, walaupun halangan, rintangan, badai semuanya masih tetap bertahan sampai detik ini, walaupun ada yang gugur satu ya tidak masalah lah gitu ya kan. Yang penting kita, kalau saya lihat dari teman-teman saya yang lainnya, kelas-kelas yang lainnya banyak yang berguguran gitu ya kan. Kita kayaknya salah satu the best deh kalau menurut saya dari beberapa kelompok-kelompok lain gitu ya kan. Kelompok lain itu malah ada yang setengahnya, malah ada yang tinggal sisa 5 atau 6 lah kalau nggak salah gitu. Kita pokoknya the best deh, pokoknya terbaik gitu ya, walaupun banyak hal rintangan. Dan satu lagi ya, saya mewakili dari diri saya sendiri, saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya gitu ya kan. Mungkin juga teman-teman juga kayak gitu, udah saya maafkan, nggak ada apa-apa sama sekali gitu ya. Saya yang banyak bicara di sini gitu ya kan, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan selama PTM kemarin gitu ya kan. Pokoknya kalian terbaik lah buat teman-teman PKG sampai detik ini ya. Keren, terima kasih. Semoga kita lulus bareng-bareng ya kan, sehat-sehat semua. Next time kita akan ketemu lagi entah di mana nantinya ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Angga, keren banget Kak Angga. Satu lagi nih dari senior kita nih, senior perkasa kita nih, Kak Andi. Kesan-kesannya Kak Andi. Terakhir kita berjumpa nih Kak Andi di virtual. Siap. Ayo Kak Andi. Jangan lupa kita ngopi bareng Kak Andi, kopi bareng. Maaf tadi saya berganti device, padahal saya mau mempresentasikan terakhir itu begitu ciamik sepertinya ya. Tapi yang jelas kakak-kakak semua ini luar biasa, bahwasanya mudah-mudahan pertemuan kita baik di dunia maya melalui Google Meet ataupun kita kemarin itu bertatap muka, ini artinya bisa merubah paradigma kita sebagai guru pendidikan jasmani, yang mana paradigma yang terdahulu kita sama-sama tahu dengan kita mengikuti kegiatan ini, kita pelan-pelan sedikit-sedikit merubah paradigma itu, bahwa guru PJOK itu bisa dari segala hal, baik itu di lapangan maupun kita di luar lapangan. Nah, terbukti kita sekarang hampir 3 bulan, bahkan pertemuan terakhir ini kita bisa menyelesaikan kegiatan kita dengan luar biasa, saling melengkapi, saling menguatkan tentunya dari fasilitator kita, yaitu Kak Eka yang luar biasa. Sukses terus untuk fasil kita, dan sukses semua untuk rekan-rekan kita. Yang terpenting forum silaturahmi
periode yang baru, apapun nanti periodenya, apapun nanti pemimpinnya, yang jelas paradigma ini kita rubah dengan mulai dari sekarang. Mungkin dari saya itu saja Kak Eka dan kakak-kakak yang lainnya. Salam hormat dan salam sehat terus dan sukses terus. Terima kasih. Terima kasih Kak Andi, luar biasa Kakak ya, sangat menyayat-nyayat hati Kakak ya, kata-kata dari Kak Angga dan Kak Andi Kakak. Saya sepakat dengan Kak Angga dan Kak Andi Kakak ya. Saya sangat bangga sekali dengan kelas saya Kakak. Benar kata Kak Angga, banyak kelas yang sudah berguguran Kakak. Tapi sampai akhir ini DKI 004 tetap konsisten dan komitmen Kakak. Tepuk tangan dulu buat kita semua Kakak. Terima kasih banyak untuk kerjasamanya. Untuk kolaborasinya Kakak ya, terima kasih banyak. Saya sangat bangga Kakak. Kalau kami Fasil lagi kumpul, saya yang pertama kali saya ucapkan saya bangga dengan kelas saya Kakak. Karena apa? Karena konsisten dari awal kegiatan sampai akhir. Terbukti Kakak, kita sesi subuh sudah pernah, sesi malam sudah pernah, siang sudah pernah kita cobain. Dan semua full squad kita Kakak, selalu full squad, tidak ada yang ketinggalan pokoknya. Jadi keren banget Kakak. Sampai jumpa Kakak ya di kegiatan-kegiatan lain, pasti kita akan bertemu lagi Kakak. Karena saya yakin kita semua adalah agen-agen perubahan Kakak, khususnya di PJOK. Kita akan ketemu lagi pastinya Kakak. Oke. Kita sebelumnya kita akan berfoto Kakak ya. Sebelumnya saya minta maaf juga kalau ada salah baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja Kakak. Semuanya sehat-sehat Kakak ya. Oke, terakhir kita akan foto bersama Kakak. Kita mengikuti gayanya Kak Andi nih. Kak Andi gayanya kayak gimana Kak Andi? Karena hilang suaranya Kak Andi. Oke, lope Kakak. 1 2 3. Oke, sebentar Kakak, tahan. Sebentar. Oke, tahan sampai sore Kakak ya. Oke, baik Kakak, kita sudah selesai sesi hari ini Kakak ya. Salam sehat, salam semangat Kakak. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugas diselesaikan. Siap.